Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika. Wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah dengan sifat sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan masih pula dalam kajian hikmah daripada Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, bahwa di minggu kemarin beliau pernah mengatakan, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata beliau dalam salat itu ada terkandung 4 macam. Ada terkandung 4 macam. Pertama zikir. Lalu yang kedua kata beliau qiraat. Yang ketiga munajat. Yang keempat dialog. Dan keempat hal tersebut kata Imam Al-Ghazali rahimahullah tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya satu hal, yaitu hudurul qalbi, hadirnya hati. Dan insyaallah di malam ini akan kita sambung penjelasan daripada beliau. Kata Imam Ghazali rahimahullah, hudurul qalbi ini, hadirnya hati ini, kata beliau, bahwa seseorang yang hadir hatinya, bahwa seseorang yang telah hadir hatinya ketika dia sholat, maka akan berpengaruh kepada seluruh panca inderanya. Orang yang hadir hati ketika sholat bisa kita lihat akan berpengaruh kepada seluruh anggota tubuhnya, baik ketika dia sholat ataupun ketika dia di luar salat. Lalu kata beliau, orang yang hadir hatinya ini akan terlihat pengaruhnya pada seluruh panca inderanya, bahwa semua anggota tubuhnya itu akan tertata dan terjaga dari segala sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah bisa terrealisasi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Ankabut di ayat 45. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sudah hudurul qalbi, baru bisa kita realisasikan, baru bisa terlaksana firman Allah dalam Quran surah Ankabut ayat 45. Kata Allah, sesungguhnya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pernyataan ini
bahwa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di antara saudara kita yang kita lihat dia masih senang salat namun senang pula berbuat maksiat, yang salahnya itu bukan salatnya, namun ketidakhadiran dia hatinya ketika salat. Jadi kalau toh kita ada melihat seseorang, melihat salah seorang saudara kita yang dia itu masih mau salat, rajin salat, namun rajin pula berbuat maksiat, ini yang jadi permasalahannya bukan masalah salatnya. Yang jadi permasalahannya ialah ketidakhadiran hatinya ketika salat, sehingga salatnya itu tidak bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat. Karena kalau benar-benar hadir hati ketika salat, ini langsung Allah nyatakan, Allah Ta'ala jamin orang yang hadir hati ketika salat, maka semua panca inderanya, semua anggota tubuhnya pasti tertata dan terjaga dari segala sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kalau sejenak kita lihat hadirnya hati para sahabat, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau itu ketika salat, para sahabat lain mengibaratkan seperti sebuah tongkat yang ditancapkan. Saking tenangnya, saking tidak bergeraknya, diibaratkan sahabat lain seperti sebuah benda mati yang ditancapkan. Saking hudurnya hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitu pula kalau kita lihat hudurnya hati, hadirnya hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seseorang yang begitu gagah perkasa, yang tidak pernah takut dengan siapapun juga di medan laga. Namun ketika beliau salat, ketika Sayyidina Umar bin Khattab salat, maka terdengar ingas tangisannya sampai membuat orang di belakang beliau tidak mendengar lagi bacaannya. Begitu pula kalau kita lihat hudurnya hati, hadirnya hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali ketika beliau salat, bahkan ketika azan salat, ini belum lagi masuk salat, Imam Ali ketika masuk azan salat, orang yang begitu kuat, Sayyidina Ali orang yang begitu kuat, bahkan kok tidak ada di alam dunia ini sesuatu yang tidak bisa beliau angkat. Saking kuatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Namun ketika beliau mendengar adzan, maka kita akan melihat wajah beliau itu berubah. Tubuh beliau itu gemetar. Padahal beliau ini begitu kuatnya, bahkan tidak ada yang tidak bisa beliau angkat di dalam dunia ini. Namun ketika adzan sudah berkumandang, wajah beliau itu berubah. Bahkan tubuh beliau itu gemetar. Sampai-sampai ditanya sahabat lain, wahai Amirul Mukminin, wahai ayahnya Hasan dan Husain, wahai menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan sehingga engkau demikian? Apa jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika ditanya orang demikian? Jawab Sayyidina Ali, ketahuilah kata beliau, waktu adzan ini kata beliau adalah sebuah amanah yang Allah pernah menawarkan langit, menawarkan bumi, bahkan menawarkan gunung, namun mereka semua enggan memikulnya karena mereka takut tidak menunaikan amanahnya. Namun aku, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berani memikul amanah tersebut. Perkataan beliau ini senada kalau kita lihat Quran surah Al-Ahzab di ayat 72.
Apa kata Allah? Inna aradnal amanah ala samawati wal ardh wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Perkataan Sayyidina Ali ini persis dalam firman Tuhan Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah? Inna aradnal amanah, kami pernah menawarkan amanah. Kami tawarkan amanah atas langit, as-samawat, alas samawati wal ardh, kami tawarkan amanah atas langit, atas bumi, wal jibal, dan atas gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semua enggan memikul amanah. Mereka khawatir, wa ashfaqna minha, mereka khawatir kalau tidak bisa menunaikan amanah. Wahamal insan, tanggung akan amanah tersebut oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat zalim dan sungguh sangat bodoh. Karena makan ironisnya di akhir zaman ini manusia itu berlomba-lomba mencari amanah. Padahal langit dan bumi, gunung, mereka semua takut kalau tidak bisa memikul amanah tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di ba'dul hukama, sebagian ahli-ahli hikmah pernah ditanya, kenapa seseorang itu sulit untuk hadirnya hati ketika sholat? Jadi dijawab oleh ba'dul hukama, ada 4 penyebab pokok kebiasaannya orang itu tidak bisa hudur hati ketika sholat. Yang pertama, kata ba'dul hukama, penyebab seseorang itu sulit hadir hati ketika sholat, bahwa dia itu terburu-buru atau tergesa-gesa. Entah karena ada kesibukan, entah ada sebuah pekerjaan, sehingga dia sholat itu terburu-buru atau tergesa-gesa, sehingga tumakninahnya tidak dikerjakannya. Padahal orang demikian ini pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, aswa'un nasi sariqatan. Nabi pernah mengatakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aswa'un nasi sariqatan allazi yasriku min salatih. Kata Rasulullah, sepaling jahat manusia itu mencuri. Jadi pencuri yang paling jahat di antara manusia ialah orang yang mencuri ketika sholat. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatih? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu sholat namun dia mencuri? Apa kata beliau? Itulah kata Rasulullah, orang-orang yang la yutimmu ruku'uha wala sujuduha, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Dia bergesa-gesa dalam rukuk dan sujudnya sehingga tidak ada tumakninah di sana. Ini yang Rasulullah katakan, sepaling jahat pencuri di antara manusia ialah orang yang mencuri ketika sholat. Jadi penyebab yang pertama, seseorang itu tidak hudur hati, sulit untuk hudur hati, ialah karena tergesa-gesa atau terburu-buru. Lalu yang kedua, kata ba'dul hukama, seseorang itu sulit hadir hati atau sulit hudur hati ialah ketika seseorang itu ingin qadha hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar. Itulah sangat disarankan ketika seseorang itu ingin sholat, tunaikanlah dulu hajat kecilnya
ataupun hajat besarnya, agar tidak terganggu ketika dia sholat. Lalu yang ketiga, kata ba'dul hukama, penyebab seseorang itu tidak bisa hadir hati, sulit untuk hadir hati, bahwa dia itu lupa atau tidak tahu tentang betapa pentingnya ibadah sholat. Bahkan ibadah sholat ini dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Kata Rasulullah, awal sesuatu yang dihisab dari seseorang hamba di hari kiamat daripada amal ibadahnya ialah perkara sholatnya. Jika sholatnya ini baik, faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan juga sukses. Wa in fasadat, jika rusak perkara sholatnya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah gagal dan sungguh dia telah rugi. Lalu yang terakhir, kata ba'dul hukama, kenapa seseorang itu sulit hadir hati atau tidak bisa hadir hati ketika sholat? Penyebab yang keempat ialah dia itu lupa dengan kematiannya. Dia merasa hidupnya masih lama, dia merasa umurnya masih muda, padahal kematian itu bisa datang kapanpun juga, bahkan di tempat yang ia tidak sangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi buruzin musayyadah. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran 185? Aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kata Allah, kematian itu pasti akan menemui kalian. Walau kuntum fi buruzin musayyadah, sekalipun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh, tetap kematian itu bisa menemui kalian. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, kematian itu pasti akan menemui kalian. Meskipun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruzin musayyadah, sekalipun dalam benteng yang sangat kokoh, tetap kematian itu bisa menemui kalian. Hadirin wal hadirat jamaah bikin manaqib kubra rahimakumullah. Orang yang lupa akan kematiannya ini bukan sekedar sulit hadir hati ketika sholat. Orang yang lupa akan datangnya sebuah kematian bukan hanya Allah beri, Allah uji dengan dia itu sulit hadir hati ketika sholat. Bahkan disebutkan dalam kitab Hilyah bahwa man nasiyal maut uqiba bisalasati asya. Orang yang lupa dengan kematiannya maka akan disiksa dengan 3 perkara. Pertama, Allah akan membuat dia itu menunda-nunda taubat. Orang yang lupa akan kematiannya, Allah siksa dia dengan suka menunda-nunda taubat. Ketika dia ingin taubat, selalu ada dalam benak pikirannya nanti, sampai roh sampai di tenggorokannya, barulah dia menyesal. Lalu yang kedua, orang yang lupa dengan kematiannya, maka Allah akan siksa dia dengan selalu tidak merasa puas dengan sesuatu yang cukup. Bahkan kalau Allah beri dia 2 gunung emas, dia masih ingin mencari 3 gunung emas. Saking dalam hidupnya tidak mengenal kata puas.
Dan yang ketiga, orang yang lupa akan kematiannya, maka akan Allah Ta'ala siksa dengan dia itu malas beribadah. Meskipun dia sehat, meskipun dia kuat, meskipun waktunya lapang, namun perasaan malas Allah berikan kepada dia sehingga dia sangat sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 siksaan ini Allah berikan kepada orang-orang yang lupa dengan kematiannya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi sirrin nabi wa nabi Fatihah.